Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, jumpa lagi di pembelajaran fisika secara online di dunia maya. Mudah-mudahan tetap hasilnya nyata. Kali ini kita masih meneruskan pembahasan materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ini masuk di bagian ketiga, yaitu kita akan membahas tentang keseimbangan dan titik berat. Kita mulai dari yang pertama tentang keseimbangan. Suatu benda dikatakan seimbang itu bagaimana? Ya, kita bisa pilih menjadi dua bagian, ya, keseimbangan statis sistem partikel dan keseimbangan statis benda tegar. Pada sistem partikel, ya, benda kita pandang sebagai partikel. Seperti yang bagian awal sudah saya sampaikan bahwa pada sistem partikel ini benda dipandang hanya sebuah titik, sehingga dia hanya mengalami gerak translasi. Ya, gaya yang bekerja pada benda hanya menyebabkan benda bergerak translasi. Syarat benda mengalami atau dalam kondisi keseimbangan statis sistem partikel, yaitu syaratnya bahwa resultan gaya atau sigma F harus sama dengan 0. Baik itu sigma Fx, ya, pada arah sumber X, ataupun sigma Fy sama dengan 0. Dalam kondisi ini benda terus diam, ya, karena yang kita bahas adalah keseimbangan statis, keseimbangan pada benda diam. Karena ketika di hukum Newton kan kita juga mempelajari kalau sigma F sama dengan 0 itu bisa benda bergerak diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, kalau yang sigma F-nya sama dengan 0 tapi dalam keadaan bergerak lurus beraturan, yaitu bukan keseimbangan statis tapi keseimbangan dinamis. Itu. Berikutnya, keseimbangan statis pada benda tegar. Ya, ingat bahwa benda tegar kita memandang benda itu memiliki dimensi, tidak hanya sebagai sebuah titik. Maka benda tidak hanya bergerak translasi, tapi juga bisa bergerak rotasi. Kalau benda tegar itu. Nah, dalam keseimbangan statis benda tegar, ya, karena dalam kondisi seimbang statis, artinya benda tidak bergerak translasi ataupun juga tidak bergerak rotasi. Ya, syarat yang harus dipenuhi berarti sigma F resultan gayanya sama dengan 0 dan sigma tau atau resultan torsinya sama dengan 0. Ini pada sistem benda tegar. Jadi kalau sistem partikel saja, maka syaratnya hanya resultan gaya yang harus 0. Tapi kalau keseimbangan benda tegar, di samping resultan gaya yang harus 0, resultan torsinya juga harus 0. Sehingga benda tidak bergerak translasi, juga tidak bergerak rotasi. Contohnya, ini, kita berikan sebuah contoh soal. Sebuah balok dengan massa 50 kg bergantung pada dua utas tali yang bersambungan seperti gambar di bawah ini, ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tegangan tali horizontalnya. Ya, jadi ada tali horizontal itu yang ini, ya. Kemudian ini tali yang membentuk sudut 45 derajat ini, terhadap batang untuk menggantungnya. Ini tali vertikal ini yang tempat ikatan bebannya sebesar 50 kg. Jadi talinya seperti ini. Kalau kita jabarkan, ya, gaya-gaya dari tegangan talinya ini, ya, tegangan tali horizontal ini yang T2 ini. T2 ini tegangan tali horizontal mendatar. Kemudian yang arah 45 derajat terhadap bidang datar ini adalah kita tulis saja T1, tegangan tali T1. T1 kita uraikan, ya, kita jabarkan komponennya. Dalam arah mendatar menjadi T1 cos 45, dalam arah vertikal sumbu Y-nya jadi T1 sin 45. Sedangkan W yang pasti arahnya adalah vertikal ke bawah, ya, arahnya pasti ke bawah, lurus ke bawah, ini gaya berat. W sama dengan 500 Newton. Nah, maka kita berikutnya cek kondisi seimbang benda, maka berlaku
sigma FY harus sama dengan 0 ya. Kita cek bahwa sigma F-nya harus sama dengan 0. Maka yang J itu ini T sin 45 dan W 500 Newton. Kita buat persamaannya dulu ya. T1 sin 45. Ini yang ke atas positif. W itu 500 Newton ke arah bawah, berarti persamaannya menjadi T1 sin 45 min W sama dengan 0. Ya, karena seimbang, berarti ini harus sama besar. Ya, sama besar. Kalau sama besar kan dikurangkan jadi 0. Sehingga dari persamaan ini kita turunkan T1-nya akan sama dengan W dibagi sin 45 derajat ya. Ini bukan 450, ini derajat ya. Sin 45. Atau sama dengan 500 per setengah akar 2. Ini T1-nya. Ya, itu T1-nya 500 per setengah akar 2. Padahal yang ditanyakan adalah tegangan tali horizontal, berarti T2. Sekarang kita cari. T2 kan pada sumbu X. Kita tinjau sigma Fx sama dengan 0. Ya. Sigma Fx sama dengan 0. Sehingga persamaannya ya, T1 cos 45, ini yang ke kanan, dikurangi T2 yang ke kiri, sama dengan 0. Ya. Kita keluarkan T2-nya sama dengan T1 cos 45 derajat ya, 45 derajat ini harusnya. T1 cos 45 derajat. Karena ini sama dengan 0, berarti ini sama dengan ini. T1-nya kita masukkan dari yang kita peroleh tadi, pertama. T1-nya adalah 500 per setengah akar 2. Ya, dikalikan cos 45. Cos 45 juga setengah akar 2. Sehingga ini dibagi setengah akar 2 dikalikan setengah akar 2 ya kan. Jadi ini hasilnya 1, sehingga T2-nya hasilnya 500 Newton. Seperti itu. Jadi kondisi benda seimbang pada saat T2 ya, tegangan tali horizontalnya adalah 500 Newton. Contoh soal berikutnya. Batang homogen beratnya 50 Newton berada dalam keadaan seimbang, seperti pada gambar di bawah ini. Pada ujung batang diikatkan beban 100 Newton. Pada batang tersebut diikat dengan tali di titik C ya. Titik C ini titik C membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Ini sudutnya. Posisi AC ya, dari A ke C, dari A ke C ini, C sini ya, sama dengan 2/3 AB ya, 2/3 dari panjang batang itu. AB kan panjang batangnya. Tentukan tegangan talinya ya, dalam kondisi atau keadaan seimbang ini ya. Kita jabarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang AB ini ya. A sebagai poros ya, yang diam ini nempel di dinding katakanlah begitu ya, atau tiang. Jadi A-nya sebagai poros, bagian yang diam tidak bergerak ya, asnya. Kemudian titik B ini ada beban yang beratnya 100 Newton. Kita gambarkan gayanya ini. Kemudian titik D ini ya, saya tambahkan titik D sebagai titik tengah batang ya, titik tengah batang. Ini tempat titik berat batang itu ya. Berat batangnya adalah 50 Newton ya, 50 Newton. WB ini berat batangnya. Kemudian yang di titik C ini ada tali ya, tali yang mengikat batang ke arah posisi 30 derajat terhadap horizontal. Nah, ini adalah gayanya adalah gaya tegangan tali T. Kita tinjau untuk poros di titik A.
Ya, porosnya di titik A, maka sigma tau di titik A harus sama dengan 0 agar kondisinya seimbang. Ya, kita masukkan. Yang ke arah bawah ini dulu ya, searah jarum jam. Searah jarum jam berarti min 50 kali setengah ya. Jadi tau yang dihasilkan oleh berat batang WB. Jadi tau kali setengah. Ini diperoleh dari WB kali R-nya. R-nya kan setengahnya dari batang. Ya, setengah batangnya. Karena panjangnya tidak diketahui berapa senti atau berapa meternya, sehingga kita pakai perbandingannya. Kemudian yang C, titik C ini berarti T sin 30 ya, T sin 30 kali R-nya 2/3 ya. Jaraknya dari C ke A, dari C ke poros ini 2/3 dari batangnya. Ini positif ya, karena berlawanan arah jarum jam. Terus yang W, bebannya itu, berat bebannya. Ini menghasilkan torsi min 100 kali 1. 100 Newton kali R-nya. Ya, R-nya kok 1 bagaimana maksudnya? Ya kan dengan perbandingan. Kalau dari A ke D setengahnya, A ke C 2/3 ya, A ke B itu satunya, 1 ya. Kemudian kita hitung min 50 kali setengah, jadi min 25 tambah T sin 30 itu setengah kali 2/3 ya, min 100 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan ruas ya, setengah kali 2/3 ya, kan 2/6, 2/6 itu sepertiga. Jadi sepertiga T sama dengan 125. 125 itu dari 100 ditambah 25. Sehingga T-nya adalah 375 ya. 125 kali 3. Jadi 375 Newton. Itu tegangan tali ini. T ini ya. Tegangan tali yang ini 375 Newton. Itu dua contoh untuk menghitung tegangan tali pada sistem kesetimbangan sebuah benda. Berikutnya kita bahas tentang titik berat. Beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan titik berat. Bahwa yang pertama, setiap partikel itu ya, setiap partikel suatu benda ya, benda itu kan terdiri dari beberapa partikel ya, terdiri dari partikel-partikel penyusunnya. Setiap partikel suatu benda tegar memiliki berat ya, masing-masing partikel memiliki berat. Berat keseluruhan benda ya, dari penyusun tersusunnya dari partikel-partikel itu adalah resultan dari semua gaya gravitasi berarah vertikal ke bawah dari semua partikel penyusun benda itu. Resultan gaya gravitasi melalui suatu titik tunggal yang disebut titik berat atau pusat gravitasi, yang merupakan titik keseimbangan benda. Ya, jadi titik keseimbangan benda itu berada di titik berat atau pusat gravitasi suatu benda. Titik berat merupakan suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi ya di titik itu. Jadi titik berat itu merupakan titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi di titik tersebut. Pusat massa suatu benda adalah titik di mana massa benda terkonsentrasi di titik tersebut. Jadi ada titik berat, ada titik pusat massa. Lalu bagaimana hubungannya ya? Pada benda yang homogen ya, seluruh penyusunnya materinya sama dan simetris bentuknya, maka titik berat itu ya, titik berat benda itu sama dengan titik pusat massa benda tersebut. Itu. Sekarang bagaimana cara menentukan titik berat benda
homogen. Yang pertama, jika benda berbentuk garis, maka kita gunakan persamaan ini, ya. Jadi x0-nya, ya, koordinat pada sumbu x-nya, koordinat titik beratnya. Jadi koordinat titik berat itu kan x0, y0, ya. Dan titik berat itu kita simbolkan dengan z0. Z0 sama dengan x0, y0. Nah, kita hitung dulu koordinat pada sumbu x-nya. Atau x0-nya berarti L1 kali x1 ditambah L2 kali x2 ditambah ada berapa lagi itu garisnya, ya, sampai ke n gitu, garis ke n, kemudian dibagi dengan jumlah panjang garis dari yang menyusun sistem tersebut. Itu untuk sumbu x-nya. Kemudian untuk sumbu y-nya, ya, y0-nya, ya, tinggal kita ganti x-nya dengan y. Jadi L1 kali y1 tambah L2 kali y2 dan seterusnya. Dengan L adalah panjang garisnya dan x itu adalah absis titik berat garis ke-1, ke-2 dan seterusnya. Jadi kalau garisnya hanya ada 3, ya L-nya hanya 1, 2, 3. L1 kali X1, L2 kali X2 tambah L3 kali X3. Tuh, kalau garisnya penyusun sistem itu ada 3 garis. Nanti akan saya berikan contoh soalnya. Kemudian untuk Y0-nya, ya, seperti itu, sama saja dengan pada bagian X kita ganti X-nya dengan Y. Itu untuk benda berbentuk garis. Nah, untuk menentukan X dan Y-nya, ya, kan ada X1, ada Y1, yaitu dari setengah dari panjang garis yang ada itu. Misalkan panjang garisnya 10 cm, ya berarti X-nya, ya, kalau garisnya posisinya horizontal, ya berarti 5, ya, separohnya. Kalau garisnya posisinya vertikal, ya Y-nya yang 5. Nah, tinggal posisi sistemnya seperti apa, kita harus lihat dulu sistemnya, bentuknya bagaimana. Berikutnya, kalau benda berbentuk bidang 2 dimensi, ya, jadi berupa luasan, maka kita ganti L-nya. Kalau tadi garisan pakainya L1x1. Karena berbentuk bidang 2 dimensi, ada luasan, maka kita ganti bukan L tapi pakainya A, yaitu luas bidangnya. X0 sama dengan X1 A1 atau dibalik juga boleh, A1 X1 gitu, ya. Tambah A2 X2 dan seterusnya dibagi jumlah luas bidang penyusunnya. Nah, ini juga bisa berubah rumusnya. Tidak harus plus tapi bisa minus. Tergantung bentuk bidangnya. Misalkan bidang pertama itu lebih besar, kemudian bidang kedua lebih kecil, tetapi bidang kedua itu posisinya mengurangi luasan bidang pertama, ya berarti bukan plus tapi minus, ya, dikurangi. Tapi kalau bendanya bertumpuk, ya, maka menjumlahkan luasnya, bertambah, jadinya plus, seperti itu. Demikian juga untuk Y0-nya, tinggal mengikuti, ya. Terangannya ini, nah, itu adalah luas bidang atau luas daerah. Tinggal ada berapa luasan daerahnya itu, ya. Kita juga bisa menentukan, misalkan bentuk bidang L, nah, maka kita potong jadi 2 luasan. Misalkan kalau bentuk bidangnya bentuk H, ya kita potong menjadi 3 luasan bidang. Seperti itu, tergantung bidang yang akan kita hitung titik beratnya. Nah, untuk benda berbentuk ruang atau 3 dimensi, secara khusus sesuai dengan bentuk bidangnya. Yang pertama, misalkan ini prisma pejal beraturan. Kita bisa tentukan dari rumusan untuk Z-nya, ya, pada titik tengah Z1, Z2, dan untuk Y-nya, Y0-nya adalah setengah dari tingginya. Kemudian untuk silinder pejal itu Y0-nya setengah tinggi, kemudian limas pejal beraturan, kerucut pejal, dan setengah bola.
Dia ada hitungannya sendiri sesuai dengan gambar ini ya. Kita berikan contoh soal saja. Contoh soal untuk menentukan koordinat titik berat ya Z0 yaitu x0, y0 dari bangun gambar di bawah ini. Yang pertama kita contohkan adalah bangun yang terdiri dari susunan garis ya, berupa garis. Di sini ada 4 garis. Garis 1 ini arah vertikal tegak, ini garis 2 horizontal, garis 3 vertikal, garis keempat horizontal. Susunannya seperti ini dan panjang-panjangnya seperti ini. Maka kita bisa hitung untuk titik beratnya dengan merinci dulu panjang garisnya masing-masing ya. L1 4, L2 6 ya. Ini L2 6 karena 2 tambah 4. Kemudian L3 itu 6 ya, 3 tambah 3 itu 3. Kemudian L4 itu 4 cm, ini sudah jelas dengan posisinya masing-masing ya, ada yang vertikal ada yang horizontal, sehingga kita bisa tentukan X1 ya dari garis pertama itu adalah 2 cm ya. Kita tarik garis ke bawah, seret ke sini kan X nya 2, dilihat dari sini seret. Nah di sini kan 2. Kemudian Y1 ya, Y1 itu 5 cm. Dari mana menghitung 5 itu? Ini kan dari posisi ini sudah 3 cm, tarik ke sini. Nah, ini 3 cm. Sedangkan untuk Y1-nya, Y-nya L1 ini itu kan setengahnya ya. Setengahnya itu berarti 4 bagi 2 itu 2. Berarti dari bawah 3 terus tambah naik 2. Berarti 3 tambah 2 itu 5. Kemudian untuk X2 ya 3 cm ya. Ini separohnya dari 6, 3. Kemudian Y2-nya ini posisinya pada ketinggian 3 dari titik 0,0 ya. Dari titik 0,0 kan sudah 3 nih posisinya. Sehingga Y2-nya 3. X3 ini ya posisinya adalah 6. Ini dari sini 6 pada posisi X6. Y-nya separuh dari tingginya, separuhnya kan berarti 6 bagi 2, 3. Kemudian untuk garis keempat, ini garis keempat di sini, ya X4 ya di sini, titik tengah sini, berarti 6, posisi 6. Dan Y4-nya adalah ketinggiannya ini, yaitu 6 cm. Nah, kalau sudah kita tentukan X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya, maka kita masukkan ke persamaan ini. X0 sama dengan L1 kali X1, L2 kali X2, dan seterusnya. Dibagi jumlah panjang garisnya, L1, L2, L3, dan L4. Karena di sini ada 4 garis. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. L1 itu 4 kali X1 2 ya. X1 2. L2-nya 6 kali X2-nya 3 dan seterusnya dibagi L1 2 3 4 ya, 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 sehingga ketemu 86 ya, yang atasnya ini per 20 atau 4,3 cm. Itu untuk X0. Sedangkan Y0-nya ya dengan rumus ini kita masukkan angkanya L1 kali Y1 ya, 4 kali 5, L2 kali Y2 itu berarti 6 kali 3 dan seterusnya, sehingga ketemu angkanya 80 per 20 berarti sama dengan 4 cm, sehingga Z0 nya dari sistem yang berbentuk ini ya, terdiri dari 4 garis ini, titik beratnya adalah 4,3 untuk X0 nya dan Y0 nya 4 cm. Kita tuliskan Z0 sama dengan ini 4,3 dan
4 untuk Y0-nya. Itu untuk contoh titik berat benda yang terdiri dari beberapa garis. Itu. Berikutnya, kita coba hitung titik berat benda yang berupa bangun datar. Yang ini saya suguhkan bangun datarnya berbentuk L ya, dengan ukuran seperti gambar ini. Kita pecah menjadi dua bagian. Ya, bangun satu yang berdiri vertikal ini, bangun dua yang horizontal. Saya memecahnya di sini ya, memotongnya di sini. Nah, ini. Jadi bangun yang satu tingginya utuh 10 cm, tingginya utuh ya 50 ditambah 10 ya. 50 itu kan sampai sini, tambah 10-nya kan ini. Berarti tingginya adalah 60 cm. Sedangkan bangun kedua ya, panjangnya karena dipotong di sini, jadi 50 dikurangi 10, jadinya 40 dengan tingginya 10 cm ya. Itu ukurannya. Ya, seperti ini jadinya ya. Jadi kalau bangun satu luasnya adalah 60 kali 10, jadinya 600. Dengan X1 ya, berarti kita ambil tengahannya, separohnya dari 10. Ini kan 10, separohnya adalah 5. Y1 separohnya dari tingginya, separuh dari 60 itu 30. Bangun kedua luasnya adalah 40 ya, karena ini 50 kan dari titik 0 sini. Kalau sudah diawali dari ini kan dikurangi 10. Berarti 40 kali tingginya 10, 400 cm. Dengan X-nya ya, X2-nya berarti 30. Nah, ini kan kalau dari sini ke sini 40, separohnya 40 kan 20. 20 kan di sini, separohnya dari bangunnya. Tapi ini dimulai dari 10, berarti 20 tambah 10, ya 30. Sedangkan Y2-nya adalah separohnya dari 10, yaitu 5 cm. Sudah ketemu A1, A2, X1, X2, Y1, Y2, kita masukkan rumus. Sehingga untuk X0-nya sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 dibagi A1 plus A2. Seperti saya tadi sampaikan, bisa plus, bisa minus. Kita pakai yang plus karena apa? Kita pandang ini menjadi susunan dua bangun, bangun 1 dan bangun 2 yang menyambung, berarti luasnya menambah. Sebenarnya bisa kita dekati dengan cara menganggap bahwa bangun bentuk L ini awalnya terdiri dari sebuah persegi panjang. Ya, persegi panjang ini 60 kali 50, kemudian dikurangi ini. Nah, ini di bagian sini, ini dikurangi dengan persegi panjang yang lebih kecil dengan ukuran 50 kali 40. Kalau seperti itu, berarti nanti penghitungannya adalah A1 X1 min A2 X2 dibagi A1 min A2. Kalau kita melihatnya bangun besar dikurangi bangun kecil. Karena kita tadi sudah tentukan di awal bahwa ini adalah terdiri dari dua bangun yang menjumlahkan ya luasnya, menambahkan ya, sehingga kita plus. Nah, masukkan angkanya sehingga X0 sama dengan 600 kali 5 tambah 400 kali 30 ya. A1 X1 dan A2 X2-nya dibagi A1 plus A2 sehingga ketemu X0-nya adalah 15 cm. Sedangkan untuk Y0-nya adalah A1 Y1 plus A2 Y2 dibagi A1 plus A2, masukkan angkanya dan hasilnya adalah 20 cm. Itu contoh penghitungan menentukan koordinat titik berat atau Z0 pada bangun dua dimensi atau bangun datar. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat dalam kalian belajar
menuntut ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Berarti berakhir pembahasan kita materi dinamika, rotasi, dan keseimbangan. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.